Wa qala fi qaidatin ukhra. Dalam kaidah yang lain, dalam buku Qawaidut Tasawuf, Syekh Zarruq berkata, la yalzamu min ikhtilafil masaliki ikhtilaful maqasidi. Perbedaan jalan yang ditempuh oleh para sufi tadi itu tidak berimplikasi perbedaan tujuan. Bal yakunu muttahidan, tapi semua tujuannya sama. Ma'khtilafi masalikihi, meskipun jalur-jalur yang ditempuhnya itu berbeda. Kal ibadati wa zahadati wal ma'rifati masalikun likurbil haqqi ala sabilil karomati wa kulluha mutadakhilah. Misalnya adalah ibadah, zuhud, atau ma'rifatullah. Semua itu adalah jalur untuk mendekatkan diri kepada Allah di dalam jalan kemuliaan. Dan semuanya saling berkelindan, saling beririsan satu dengan yang lainnya. Fala budda lil arifin min ibadah. Tadi seorang sufi yang didominasi oleh warid berupa ma'rifatullah sehingga dia disebut sebagai arif, dia juga harus melakukan ibadah. Wa illa fala ibrata bi ma'rifatihi. Jika dia tidak melakukan ibadah, maka pengetahuannya atau ma'rifatullahnya itu tidak bernilai. Islam ya'bud ma'rufahu, karena dia tidak menyembah apa yang sudah dia kenal. Wala budda min zahadatin. Arif itu juga harus zuhud. Wa illa fala haqiqata indahu. Sebab jika dia tidak zuhud, apa hakikat dari ma'rifatnya tadi? Islam ya'rid amma siwahu. Karena ternyata kalau dia tidak zuhud, berarti dia tidak berpaling dari selain Allah. Wala budda lil abidi minhuma. Seorang abid, orang yang jalan ninjanya, jalan spiritualnya, itu senangnya adalah ibadah, sholat wajib sunnah, puasa wajib sunnah, baca Quran, wirid, dan semuanya semangat terus, gak ada turun-turunnya. Jadi abid, jadi ahli ibadah. Dia juga harus punya ma'rifat dan kezuhudan. Idla ibadata illa bima'rifah ay fil jumlah. Sebab tidak sempurna atau bahkan tidak ada peribadatan kepada Allah kecuali jika dilandasi dengan ma'rifatullah, dengan pengetahuan tentang Allah walaupun secara umum. Wala firagha lil ibadati illa bizuhdin. Dan tidak ada juga sebenarnya ibadah itu bisa dilakukan secara fokus, penuh konsentrasi, ya. Wala firagha lil ibadati. Seseorang tidak bisa berdedikasi, menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk beribadah illa bizuhdin, kecuali kalau dia juga bisa zuhud, bisa meninggalkan banyak hal. Jadi abid harus punya ma'rifah dan kezuhudan. Arif harus ibadah, nggak bisa mengklaim aku sudah kenal Allah, tidak perlu ibadah. Dan harus zuhud juga. Begitu dia sudah mengenal Allah, maka dia harus menyadari itulah yang paling berharga sehingga rela untuk meninggalkan selainnya.
Wazahid kadzalik, seorang yang didominasi hatinya itu oleh bisikan untuk menjadi orang yang zuhud, itu juga dia harus mempunyai dua warid yang lain yang ada dalam contoh ini, yaitu ma'rifatullah dan ibadah. Idla zuhda illa bima'rifatin ay fil jumlah. Seperti tadi sudah saya singgung, tidak ada kezuhudan kecuali itu dilandasi oleh pengetahuan tentang Allah. Ya, berbeda antara orang yang pantang makanan karena sudah sakit, ya, dengan orang yang pantang satu makanan karena dia menginginkan kondisi tubuh yang lebih baik, seperti para olahragawan. Gitu. Dia tahu apa bahayanya, misalnya gorengan lah katakan gitu ya. Yang satu meninggalkan gorengan karena kolesterolnya sudah tinggi. Yang lain meninggalkan gorengan karena misalnya sebagai atlet sepak bola supaya staminanya lebih kuat. Perbuatannya bisa sama-sama meninggalkan sesuatu tapi nilainya berbeda. Seseorang bisa meninggalkan popularitas misalnya, ya karena memang susah jadi populer, ya, tidak mampu. Atau ya sebenarnya dia mampu tapi dia meninggalkannya karena dia ya mau jadi zahid itu. Wala zuhda illa bi ibadatin. Orang zuhud juga harus tetap ibadah. Ibadah kan bukan cuma ritual, ya, ada ibadah-ibadah sosial. Kalau sholat, baca Quran, wirid itu manfaatnya untuk personal atau individual, tapi zakat, infak, wakaf, dan sebagainya itu manfaatnya sosial. Itu juga harus dikerjakan oleh orang yang zahid tadi. Jadi dia harus tetap bekerja. Tidak bisa aku mau punya jalan ninja menuju Allah dengan berupa zuhud, sehingga aku nggak perlu bekerja. Kata Ibnu Ajibah, itu adalah sikap yang salah. La zuhda illa bi ibadatin. Orang tidak bisa zuhud kecuali dia juga harus tetap beribadah, baik personal maupun sosial. Wa illa, kalau dia menolak untuk melakukan ibadah-ibadah itu, ada batolah. Dia disebut sebagai pengangguran. Statusnya sama dengan orang malas sebenarnya. Naam, iya benar. Man ghalaba alaihil amal fa'abidun. Orang yang didominasi oleh semangat untuk beribadah, maka dia disebut abid. Awit tarki, atau ada orang yang lebih semangatnya itu untuk meninggalkan ya keburukan, maka dia disebut zahid. Awin nazaru li tasrifil haq, atau ada orang juga yang lebih senang untuk merenungi apa kehendak dan takdir Allah pada ya misalnya dirinya atau di sekitarnya, maka dia akan menjadi arif. Wal kullu sufiyah, tapi kesemuanya adalah sufi.